Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, lengkap sudah kebahagiaan kita pada hari ini karena tamu yang ditunggu-tunggu sudah berada dan di dalam aktivitas kita. Bulan Ramadan yang dimulai dengan qiyam, salat tarawih, kemudian lanjutkan tahajud, kemudian lanjutkan dengan sahur, salat subuh berjamaah, tadarus, halaqah, dzikir, belajar di kelas sampai sekarang. Mudah-mudahan ini pelengkap kebahagiaan kita, ibadah kita pada hari ini sampai detik ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperkenankan untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini insyaallah. Siapa yang bahagia di hari ini? Coba angkat tangan. Oh, sedikit sekali yang bahagia ya. Banyak. Kita akan bacakan hadis yang berkenaan dengan bulan Ramadan dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya disuruh salisan untuk baca bab 218. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul judi wa fi'lil ma'ruf wal ikthar minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadah min dhalika fil ashril awakhir minhu. Bab yang akan menyampaikan hadis tentang keutamaan jud, dermawan, dan juga memperbanyak amalan kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua nanti bercerita tentang amalan di 10 akhir bulan Ramadan. Hadis yang saya baca sekarang hadis tentang jud, dermawan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan beliau bertambah lagi ketika bulan Ramadan, yaitu ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu Jibril menyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah murojaah setiap tahun sempurna bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Bahkan di akhir hayatnya sampai 2 kali murojaah. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqau Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan, lebih baik daripada angin yang berhembus ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Muttafaqun alaih. Hadis ini bercerita tentang keutamaan al-jud. Kata para ulama, ini yang tidur di bangunan ini. Masa ini nanti nggak kebagian predikatnya, ya? Nanti tidurnya di bangunan. Kalau sekarang yang tidur dibangunkan. Kata para ulama, jud itu kasratul ata min ghairi su'alin nas. Dermawan itu banyak memberi tanpa harus menunggu diminta oleh orang lain.
Jadi orang yang dermawan itu memberi sebelum diminta, karena sangat memahami. Maka kata yang lainnya mengatakan apa ma yang bagi liman yang bagi. Dermawan itu memberikan sesuatu yang cocok, yang munasib kepada orang yang munasib. Jadi bukan hanya sekedar pemberian, tapi tahu untuk apa dia memberi dan kepada siapa dia harus memberi dan apa manfaat ketika dia memberi. Dan ini adalah jud. Dan salah satu sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala di antara nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Jawwad. Rasulullah mengatakan innallaha jawwadun yuhibbul juda wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safaha. Rasul Allah Subhanahu wa taala itu jawad, banyak pemberiannya dan mencintai orang yang banyak memberi dan mencintai akhlak yang mulia dan tidak menyukai akhlak yang buruk. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa Allah itu jawad, maha dermawan dan mencintai orang-orang yang dermawan, suka memberi. Dan di akhir hadis menyatakan bahwa dermawan itu adalah akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat jud, sifat dermawan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya, hamba Allah yang paling dermawan. Sehingga Anas bin Malik mengatakan kana ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa apa lagi? Ahsanan nas, manusia yang paling bagus, manusia yang paling dermawan, dan asyja'an nasi, manusia yang paling berani. Itu Rasulullah. Jadi terkumpul pada diri Rasulullah itu keberanian dan kedermawanan. Dan orang Arab mengatakan la yajtami'u fi rajulin al-syaja'ah wal bukhl. Tidak akan berkumpul dua sifat pada seorang, keberanian dan kebakhilan. Kemudian yang kedua kedermawanan dan juga pengecut. Jadi sifat yang diantara sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan dimiliki oleh kebanyakan orang Arab itu adalah berani dan juga berani, satu lagi apa tadi? Dermawan. Jadi gak mungkin orang itu berani kalau gak memiliki sifat dermawan, dan gak mungkin seorang itu dermawan kalau tidak berani. Karena orang yang berani pasti dia dermawan, yang tidak takut akan kefakiran dari pemberiannya. Pernah diceritakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, pernah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberi a'tahu ghanaman baina jabalain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian berupa kambing baina jabalain, di antara dua gunung. Berarti satu lembah. Tahu lembah kalian? Lembah itu di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah lembah. Itu satu lembah diberikan kambing, bukan satu dua, satu lembah itu banyak. Kemudian orang tersebut pergi ke kaumnya, pulang, ya qaumi aslimu, wahai saudara-saudaraku, segeralah kalian masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad itu ketika memberi sesuatu dia tidak takut ditimpa kefakiran. Artinya tidak banyak berpikir, ketika memberi langsung memberi apa yang dimilikinya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi disebutkan di sini ketika bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi, ya. Dan Rasulullah itu dermawannya bukan pemberian harta saja. Beliau dermawan dalam sisi ilmu. Semua sahabat belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi bertanya kepada, hal yu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Wahai Salman, Nabi kalian itu katanya mengajarkan segala sesuatu sampai masuk dan keluar WC. Salman menjawab dengan tegas, ya, Nabi kami mengajarkan kami segala sesuatu sampai masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Saking mendetailnya Rasulullah SAW mengajarkan urusan agama kepada kita. Maka agama kita yang kita yakini ini adalah syariat yang dibawa Rasulullah SAW sebagai penutup dan paling sempurna, ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sebagai penutup syariat para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian apalagi? Dermawan dalam sisi harta, tadi yang sudah diceritakan. Dermawan dari apa lagi? Dan dermawan dari hal-hal yang lainnya. Dermawan dalam badannya. Rasulullah SAW adalah orang paling depan ketika berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka insya Allah kita pun Ramadan sekarang hendaklah, ya, menjadi di antara golongan orang-orang yang dermawan, insya Allah. Terlebih Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Nah, ini salah satu kedermawanan yang bisa kita lakukan yang paling mudah di bulan Ramadan ini adalah memberi apa? Memberi makanan buka kepada orang yang mau berbuka. Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang apa? Pahala orang yang berbuka itu tanpa mengurangi sedikit pun. Ya. Paling mudah memberi buka kira-kira apa nih? Di bulan Ramadan ini. Yang sekilo cukup untuk satu almatuk. Ya. Kalau antum ingin pahala 500, sekarang santri almatuk itu 556 santri. Berarti beli kurma 556 apa? Butir setiap hari dibagikan. 556 kira-kira berapa kilo? Itu adalah pemberian yang paling mudah. Satu butir kurma jangan dikira. Rasulullah mengatakan, fa inna luqmah la tasir mithla uhudin. Sungguhnya satu butir atau satu suap sedekah kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya besar dan merawatnya sampai sebesar gunung Uhud, ya. Wattaqun nar wala bisiqatin min tamr, ya. Jagalah diri kita walaupun dengan sedekah satu butir kurma, bahkan satu pasi, satu belah atau satu apa? Kurma yang dibelah dua. Nah, ini adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita punya bala-bala satu, ya bagi 5, ya. Bagi 6, satu. Apalagi kalau misalkan kita dilebihkan, bala-balanya 10, bakwannya 10 dibagi kepada teman-teman yang dekat dulu. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Saya gak punya bakwan, punya tenaga. Oke, nanti insya Allah sore ini kita akan buka bersama. Makanya sekarang saya juga mengundang semua yang hadir di sini, ya, untuk hari perdana kita sekarang insya Allah buka bersama di aula baru kita. Perdana penggunaannya dengan buka bersama. Jadi mudah-mudahan yang punya waktu bisa hadir karena kita sudah mempersiapkan, ya, sesuatu yang menarik, yaitu buka bersama. Ya. Insya Allah hadir semua, ya. Nah, nanti apa yang bisa saya lakukan, Ustaz? Nih, saya siap membawa air, saya siap membawa kurmanya, saya siap menertibkan semua. Saya siap hadir pada waktunya untuk buka. Alhamdulillah juga. Yang penting semuanya berpartisipasi. Ya. Kemudian di sini dikatakan fayudarisul Quran. Jadi amalan yang pertama di Ramadan ini yang harus diperhatikan adalah sedekah. Ya. Dan sedekah ini erat kaitannya sekali dengan saum. Ya, pertama, orang yang saum, mungkin di antara kita banyak yang diberikan keluasan dan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya belum pernah merasakan kelaparan. Dengan datangnya saum, ya, kita akan berpikir, oh beginilah rasanya
haus, dahaga, dan mereka yang mencari makanan sampai ke tong sampah betapa sulitnya. Maka hati kita akan tergerak untuk bersedekah membantu orang-orang yang membutuhkan. Begitupun sedekah sebagai bukti iman. Kita tahu bahwa saum ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka sedekah ini adalah sebagai bukti keimanan kita. Karena Rasulullah mengatakan as-shadaqatu burhan, sedekah itu burhan, bukti. Yusaddiqu ma fi qalbihi minal iman. Sedekah itu bukti pembenaran iman yang ada di dalam hati. Maka Masya Allah, sedekah ini tidak bisa diceritakan betapa besarnya pahala sedekah, terutama di bulan Ramadan. Cukuplah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aqum minas shalihin. Lihat, orang-orang yang sudah mati, meninggal maut, ya, ketika sudah mati berangan-angan kepada Allah, ketika kembali lagi tidak menyebutkan amalan-amalan yang lain, padahal amalan itu banyak. Dia berangan-angan ketika dia dihidupkan kembali ke dunia ingin bersedekah. Maka sebelum terlambat, ya, kita berangan-angan nanti dikubur, yang meninggal sekarang masih ada waktu untuk bersedekah. Yang kedua disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang membaca Al-Quran. Nah, ini Rasulullah sebagai contoh bagi kita semuanya. Bagaimana beliau mudarasah bersama Jibril alaihissalam, ya. Dan kata para ulama, susunan Al-Quran yang kita baca sekarang di Mushaf Utsmani itulah akhir susunan yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, ya, maka hendaklah dua amalan ini kita laksanakan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, dengan harta, dengan tenaga, amar ma'ruf nahi munkar itu pun sedekah. Dan yang kedua dengan mudarasatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Ya, yang bisa membaca sampai sekian khatam laksanakan. Saya mau membaca satu khataman, yang keduanya saya mau bertadabur, ya, membaca artinya, membaca tafsirnya, tafadhal. Yang jelas dalam hadis ini anjurannya, ya, kita laksanakan. Dan yang terakhir di hadis ini dikatakan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu dermawan lebih baik daripada angin yang berhembus. Ya, angin itu ketika berhembus merata, cepat, bisa menghidupkan yang mati, ya, biji-bijian bisa hidup, bunga-bunga bisa menjadi buah. Itulah manfaat angin yang berhembus. Begitupun Rasulullah SAW, keberadaan beliau bisa menghidupkan yang mati, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, ya, karena kita tahu bahwa semua makhluk berzikir, beristighfar untuk para ahli ilmu, karena mereka merasakan manfaat dengan keberadaan orang yang berilmu, ya. Juga Rasulullah SAW bisa menghidupkan hati-hati yang mati, orang-orang yang kafir bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaan Rasulullah lebih bermanfaat daripada angin. Kalau angin hanya bisa bermanfaat untuk alam sekitar, ya, makhluk-makhluk selain manusia, tapi Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, ya, keberadaannya bisa dirasakan oleh seluruh alam, makhluk hidup, makhluk mati, jin, manusia merasakan manfaat keberadaan Rasulullah. Oleh karena itu kita pun sebagai umatnya, ya, minimal kalau tidak bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi siapa? Bagi jin, bisa bermanfaat bagi jin, bermanfaat bagi makhluk hidup, ya. Jangan sampai keberadaan kita tidak bermanfaat, bahkan jadi benalu bagi kehidupan manusia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.